Oke Mas Bro dan Mbak Bro, kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 96 bagian 8. Pengejaran Xiao Yan kabur dari Fei Tian. Deo Zong 8 bintang. Apa? Tian Lazy? Fei Tian, kepala pavilion dari Wind Lightning Northern Pavilion. Kata-kata pria berjubah perak itu baru saja terdengar ketika gelombang suara gelas anggur membuat saat jatuh muncul. Segera, banyak seruan yang mengejutkan keluar tanpa sadar. Mata Xiao yang tiba-tiba menyusut ketika dia mendengar beberapa kata terakhir, kepala pavilion utara petir angin. Penguasa Xuan berat telah muncul seperti aksi refleks. Wus! Blentraang! Penguasanya dengan kasar menebas kepala pria berjubah perak itu dengan cara yang kejam. Ledakan sonik terbentuk pada penggaris Daarg, menghancurkan meja menjadi bubuk meskipun agak jauh. Kamu sungguh tidak sopan memperlakukan orang tua seperti ini. Pria berjubah perak itu tersenyum tipis. Jarinya dengan lembut dijentikan dan cahaya kilat yang terang keluar darinya. Itu bertabrakan dengan penguasa yang berat. STTTT. Tartar Tor. Buah Ark. Cahaya petir itu seperti ular berbisa yang menggali ke tangan Xiao Yan. HMPH. Xiao Yan mendengus dingin saat melihat ini. Api hijau giok melonjak dari tangannya dan bertabrakan dengan cahaya kilat. Sebuah petir terdengar dan keduanya tersingkir. Ini memang api surgawi. Namun, mengingat penglihatan saya tidak dapat melihat di mana tempatnya di peringkat api surgawi. Kejutan melintas di mata pria berjubah perak itu ketika dia melihat nyala api hijau giok. Dia berbisik. Xiao Yan dengan cepat menyimpan penguasa beratnya setelah serangannya yang sia-sia. Tubuhnya gemetar dan guntur bergemuruh terdengar dan tubuhnya menerjang keluar jendela. Dengan goyangan punggungnya, tulang sayap diperpanjang. Akhirnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat keluar kota dengan suara. Wus! Satsitsut. Kecepatan yang menakutkan membuat siapapun yang menonton tidak bisa berkata-kata. Ini memang gerakan 3000 petir. Pria berjubah perak itu tidak terburu-buru mengejar saat melihat Xiao Yan melarikan diri. Dia meminum semua anggur di pot anggur sekaligus sebelum perlahan berdiri. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin saat dia melihat ke arah Xiao Yan melarikan diri. Anak kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Itu memang seperti yang Penatua Lei dan yang lainnya gambarkan. Kamu memiliki beberapa api surgawi di tubuhmu. Jika saya menebak dengan benar, api surgawi hijau giok yang belum pernah saya lihat sebelumnya, harus menjadi sesuatu yang terbentuk dari penggabungan beberapa
api surgawi. Jaha, aku yang dulu bahkan belum pernah mendengar tentang metode Qi yang dapat menggabungkan api surgawi di seluruh hidupku. Kali ini benar-benar membuka mata. Fei Tian tersenyum. Ada ekspresi yang sangat tertarik di dalam mata putih keperakan itu. STTTT. Spring, dia segera melangkah maju dan tubuhnya dengan tenang menghilang seperti hantu. Hanya setelah Fei Tian menghilang, cerita kedua yang benar-benar sunyi dari penginapan itu berangsur-angsur pulih. Semua orang saling memandang dengan kaget. Tidak disangka bahwa mereka benar-benar akan bertemu dengan iblis tua legendaris hari ini. Selain itu, mereka juga sangat terkejut bahwa iblis tua ini secara pribadi mengejar Xiao Yan. Kemungkinan anak kecil itu akan sangat tidak beruntung kali ini. Setan tua Fei Tian ini dikabarkan telah menjadi bintang Douzong 8 beberapa tahun yang lalu. Namun, dengan bisa membuat iblis tua Fei Tian ini bertindak secara pribadi, itu sudah cukup untuk namanya dikenal di seluruh wilayah utara. Perlakuan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dinikmati orang biasa. Ada beberapa desahan yang samar-samar keluar dari kerumunan. Sinar cahaya meluncur keluar dari Bone Transforming City dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, itu menyerbu ke pegunungan yang berada di luar kota. Xiao Yan mengaktifkan sayap tulangnya dengan kekuatan maksimum, meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang menakutkan. Ekspresinya sedikit suram saat sosoknya bergegas ke depan. Meskipun dia tidak merasakan Fei Tian mengejar, dia tidak berpikir bahwa orang tua yang tampak muda akan menyerah begitu saja. Bagaimana orang tua ini menemukanku? Aku telah melakukan perjalanan melalui pegunungan yang dalam dan hutan tua selama periode waktu ini. Tidak mungkin bagi orang-orang dari Wind Lightning Pavilion untuk menemukanku. Beberapa keraguan muncul di hati Xiao Yan saat sosoknya melintas. Wilayah utara Central Plain sangat luas. Terlepas dari seberapa mampu Fei Tian, tidak mungkin orang ini menemukannya di lautan manusia tanpa alasan. Apalagi, melihat sikapnya tadi, terlihat jelas bahwa orang ini sudah menyadari posisinya. Mungkinkah dia telah ditemukan oleh mata-mata dari Wind Lightning Pavilion ketika dia memasuki kota kemarin? Bahkan jika itu masalahnya, tempat ini sudah di luar wilayah Wind Lightning Pavilion. Tidak mungkin bagi mata-mata dari Wind Lightning Pavilion untuk menyampaikan informasi kembali ke Wind Lightning Pavilion dalam sehari, bahkan jika mata-mata itu telah menemukannya. Keraguan muncul di hati Xiao Yan. Dia tanpa sadar merasakan bahaya. Orang itu mungkin tampak seperti angin sepoi-sepoi, tapi dia benar-benar memberi Xiao Yan perasaan berbahaya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang Xiao Yan jarang rasakan pada siapapun kecuali tetua Qian Bai yang tak terduga dan hantu iblis tanah tua.
Kekuatan orang tua ini setidaknya adalah dari bintang 8 Douzong. Bahkan jika saya menggunakan kekuatan Tianhuo Zunze, akan sulit bagi saya untuk menghadapinya secara langsung kecuali saya menggunakan lotus api pemusnahan, tetapi pada akhirnya itu adalah keterampilan pelestarian hidup saya. Kecuali jika benar-benar diperlukan, yang terbaik adalah tidak menggunakannya. Pikiran ini terbang dengan cepat di hati Xiao Yan. Namun, kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Tubuhnya seperti meteorit yang menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Orang tua itu, apakah benar-benar menyerah mengejarku? Xiao Yan terbang liar selama hampir 10 menit lebih. Alisnya terjalin lebih erat ketika dia melihat tidak ada yang mengejarnya. Akhirnya, dia bergumam dengan suara lembut. Haha. Aku yang dulu mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tawa samar tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan sementara Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya menegang. Segera, matanya menyusut dan terkunci di puncak gunung di depannya. Fei Tian berjubah perak berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Mata putih keperakannya mengejek Xiao Yan. Kecepatan orang tua ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan menghirup udara sejuk. Ekspresinya menjadi serius. Sepertinya akan ada masalah hari ini. Kamu mungkin memiliki gerakan 3000 petir dan sayap tulang misterius itu. Namun, Anda telah memilih target yang salah jika Anda ingin bersaing dengan saya yang lama dalam hal kecepatan. Fei Tian tersenyum saat berbicara. Apa yang kamu rencanakan? Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Matanya menyapu sekelilingnya tanpa meninggalkan jejak, mencari jalan untuk melarikan diri. Serahkan tubuh 3000 ilusi petir kepada diriku yang dulu. Anda mungkin telah mengumpulkan keempat gulungan tersebut, tetapi masih tidak mungkin bagi Anda untuk mempraktikannya. Karenanya, sia-sia meninggalkannya padamu. Fei Tian berbicara dengan suara samar. Kau akan mengizinkanku pergi jika aku mengembalikan tubuh 3000 ilusi petir kepadamu? Mata Xiao Yan menyipit saat dia perlahan bertanya. Fei Tian hanya tersenyum ketika mendengar ini. Dia dengan lembut melangkah maju dan tubuhnya muncul 100 meter dari Xiao Yan dengan cara yang aneh. Dia tertawa, saya yang dulu juga tertarik dengan metode Ki Anda yang dapat menggabungkan api surgawi. Aku mungkin akan membiarkanmu pergi jika kamu menyerahkannya padaku. Ekspresi Xiao Yan benar-benar berubah suram saat mendengar kata-kata ini. Flame mantra adalah dukungan terbesarnya. Alasan dia bisa mencapai level ini hari ini sebagian besar karena Flame mantra. Jika orang ini ingin merebut Flame mantra darinya, itu sedikit berbeda dengan mengambil nyawanya. Selain itu,
Tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyerahkan metode Qi yang misterius seperti mantra api kepada orang luar, dan Wind Lightning Pavilion dapat dianggap sebagai musuhnya. Aku yang dulu tahu bahwa kamu memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat di tubuhmu. Saya bisa secara samar merasakan keberadaannya. Namun, tubuh spiritual pada akhirnya hanyalah tubuh spiritual. Jika dia lebih dari sekedar tubuh spiritual, saya yang dulu mungkin harus mundur hari ini. Sayangnya, Fei Tian tidak peduli saat melihat ekspresi suram Xiao Yan. Tatapannya perlahan melayang ke tubuh Xiao Yan sebelum akhirnya berhenti di cincin penyimpanan putih salju di jarinya. Dia tertawa dengan suara lemah. HMPH Bejingaan, kata-kata yang arogan. Jika aku yang dulu berada dalam tubuh yang sebenarnya, apakah kamu berani berdiri di depanku sekarang? Cincin putih salju itu bergetar sedikit dan semangat Tian Huo Zunse perlahan bangkit. Dia menatap Fei Tian di depannya dan dengan dingin tertawa. Ekspresi Fei Tian berubah sedikit. Tatapannya perlahan menyapu Tian Huo Zunse. Orang ini sudah bisa mencapai tingkat seperti itu hanya dengan menjadi tubuh spiritual. Orang ini pasti adalah ahli pamungkas kelas Douzun ketika dia masih hidup. Seorang pahlawan tidak menyebutkan prestasi lamanya. Tidak ada jika dalam hal masalah dunia ini. Terlepas dari betapa hebatnya Anda ketika Anda masih hidup, saat ini Anda hanyalah tubuh spiritual. Rasa dingin bertahap juga muncul di suara acuh tak acuh Fei Tian. Xiao Yan, selama kau menyerahkan tubuh 3000 ilusi petir dan metode Qi yang kau latih, aku yang dulu akan mengizinkanmu pergi. Tubuh spiritual ini tidak dapat melindungi hidup Anda. Seorang Douzong hanya 8 bintang juga berani bertindak begitu sombong di depanku yang lama. Tian Huo Zunse dengan marah tertawa. Dia menoleh ke Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Pergi dulu. Aku akan memblokirnya."